Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riza Diakonisi dari kelas 3 Akuntansi Manajemen. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai audit cadangan kerugian piutang atau biasa disingkat dengan audit CKP. Baik, adapun tujuan dari pembahasan saya pada kali ini, jadi saya memiliki tiga tujuan pembahasan utama. Yang pertama yaitu memahami konsep cadangan kerugian piutang atau CKP. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan CKP menurut PSAK 71 dengan konsep expected credit loss dan bagaimana CKP memengaruhi laporan keuangan. Kemudian yang kedua, menyampaikan prosedur audit CKP, yaitu eh, saya akan menguraikan langkah-langkah auditor dalam memeriksa CKP, kemudian mulai dari pemahaman, kebijakan perusahaan, sampai tahap kesimpulan. Kemudian memberikan contoh pengujian. Jadi saya akan memberikan contoh numerik dan studi kasus untuk memperjelas bagaimana auditor memastikan CKP ini dapat dinilai dengan wajar. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari JKP atau cadangan kerugian piutang adalah eh, perkiraan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih karena perusahaan gagal membayar. Jadi JKP ini merupakan akun kontra aset yang artinya eh, mengurangi nilai dari aset atau piutang di neraca. Kemudian CKP ini dalam standar akuntansi diatur dalam PSAK 71 yang menggunakan konsep expected credit loss atau ECL, yaitu estimasi kerugian kredit berdasarkan yang pertama yaitu data historis, kemudian kondisi saat ini, dan proyeksi kondisi di masa depan. Kemudian standar auditing ini diatur dalam ISA 540 garis miring SA 540 yaitu Audit Accounting Estimate. Baik, untuk selanjutnya mengapa CKP ini penting diaudit? Saya memiliki 4 alasan mengapa CKP ini penting diaudit. Jadi yang pertama yaitu berbasis estimasi sehingga sangat rentan rekayasa atau earning management. Jadi, manajemen bisa saja menurunkan CKP agar laba menjadi lebih besar atau menaikkan CKP untuk menurunkan laba. Yang kedua yaitu eh, piutang biasanya merupakan salah satu akun material. Jadi, jika piutang terlalu besar karena CKP kecil, maka aset perusahaan akan terlihat seolah-olah lebih kuat daripada yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, penilaian subjektif, yaitu risiko salah saji signifikan tinggi. Jadi, CKP ini mempengaruhi laba secara langsung. Jadi, ketika CKP ini naik, maka laba akan turun. Dan sebaliknya, saat CKP ini turun, maka laba akan naik. Kemudian yang keempat yaitu dampak langsung ke laba rugi atau kerugian piutang. Jadi, resiko kredit pelanggan ini sering berubah. Perubahan kondisi ekonomi ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar sehingga JKP harus sering diperbarui. Selanjutnya yaitu risiko salah saji material. Jadi risiko salah saji material dari JKP ini terdiri antara lain yaitu overstate piutang atau JKP terlalu kecil. Jadi piutang ini dicatat terlalu besar karena JKP yang terlalu kecil. Jadi contohnya piutang yang lebih dari 180 hari sebesar 400 juta tapi JKP-nya hanya 10 juta ini terlihat tidak wajar. Kemudian yang kedua yaitu understate beban kerugian piutang untuk mempercantik laba. Jadi biasanya CKP ini diturunkan agar laba terlihat lebih besar.
Kemudian yang ketiga yaitu data umur piutang tidak akurat. Jadi contohnya itu ada invoice di tanggal ulang agar terlihat lebih baru. Seperti misalnya invoice pada tanggal 1 Januari, kemudian diubah menjadi 1 Juli. Untuk yang keempat yaitu ketergantungan pada judgment management. Jadi, estimasi yang tidak berbasis data itu membuat CKP itu menjadi bias atau tidak jelas. Kemudian, selanjutnya yaitu perubahan ekonomi dan default rate pelanggan tidak diperbarui. Jadi, default rate adalah presentasi pelanggan yang gagal bayar. Jadi, jika default rate lama dipakai terus, maka bisa saja CKP itu salah. Untuk selanjutnya, auditor itu perlu memahami beberapa aspek utama sebelum melakukan pengujian. Yang pertama yaitu kebijakan penilaian ECL yang digunakan. Jadi, auditor harus memahami dasar estimasi CKP dari perusahaan yang diaudit. Yang kedua yaitu pengelompokan piutang atau segmentation. Jadi, contohnya itu ada piutang retail, kemudian piutang grosir, atau piutang luar negeri itu harus dikelompokkan. Yang ketiga yaitu persentase default historis. Jadi contohnya misalnya dari 800 juta itu piutang, kemudian 80 jutanya gagal bayar, maka default rate-nya yaitu 10% dari 800 juta tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan model ECL atau Simple Approach. Jadi eh, model ECA yang digunakan, auditor harus memahami apa model ECA yang digunakan. Apakah bisa menggunakan simple approach atau yang lain. Kemudian yang kelima yaitu frekuensi review umur piutang. Jadi semakin jarang direview, semakin besar pula resiko salah saji pada cadangan kerugian. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bukti audit utama. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan 5 jenis bukti audit utama yang digunakan auditor untuk menilai kewajaran cadangan kerugian piutang atau CKP. Jadi bukti-bukti ini penting karena CKP itu bersifat estimasi dan berisiko tinggi sehingga auditor harus mengumpulkan bukti kuat untuk mendukung kesimpulan. Jadi auditor harus mengumpulkan bukti-bukti dari yang pertama yaitu aging schedule atau umur piutang. Jadi umur piutang ini adalah dokumen yang mengelompokkan piutang berdasarkan lamanya piutang belum dibayar. Misalnya 0 sampai dengan 30 hari, kemudian 30 hari sampai dengan 90 hari dan seterusnya. Jadi, umur piutang ini menjadi indikator utama dalam menentukan risiko tidak tertagih. Contohnya biasanya itu piutang yang eh, 0 sampai 30 hari ini risikonya rendah. Kemudian piutang yang lebih dari 180 hari memiliki risiko yang sangat tinggi. Contohnya itu jika perusahaan memiliki piutang 200 juta yang sudah lewat 180 hari, maka auditor akan mempertanyakan kenapa JKP untuk piutang tersebut kecil atau bahkan tidak dicatat. Jadi AGI inilah yang menjadi dasar perhitungan JKP melalui model EJ. Kemudian yang kedua, riwayat penagihan atau collection history. Jadi, auditor ini melihat bagaimana perusahaan melakukan penagihan terhadap pelanggan dan apakah terdapat bukti bahwa perusahaan benar-benar berusaha menagih piutang tersebut. Jadi, riwayat penagihan ini bisa jadi berupa catatan telepon, kemudian surat penagihan, email follow up, kunjungan, atau catatan negosiasi pembayaran. Adapun contohnya itu jika pelanggan tidak merespon 3 kali surat penagihan dan tidak ada pembayaran selama 6 bulan, maka auditor harus mempertimbangkan CKP yang lebih besar. Sebaliknya, jika pelanggan rutin mencicil, resiko gagal bayar itu akan lebih rendah. Yang ketiga adalah konfirmasi piutang.
Jadi konfirmasi adalah bukti audit yang paling kuat karena berasal dari pihak ketiga yaitu pelanggan perusahaan. Jadi auditor mengirim surat konfirmasi untuk memastikan saldo piutang yang tercatat perusahaan benar-benar sesuai dengan catatan pelanggan. Contoh hasil konfirmasinya sendiri itu seperti perusahaan mencatat saldo piutang PT ABC sebesar 120 juta. Jadi balasan dari PT ABC itu biasanya misalnya saldo kami hanya 80 juta. Jadi perbedaan ini bisa disebabkan oleh retur barang, kemudian potongan harga, pencatatan ganda atau piutang fiktif. Jadi konfirmasi yang tidak cocok ini adalah indikasi kuat adanya salah saji. Kemudian yang keempat yaitu analisis tren piutang tak tertagih. Jadi auditor menganalisis tren piutang tak tertagih dari tahun ke tahun. Tujuannya ini untuk melihat apakah JKP meningkat atau menurun secara wajar sesuai kondisi perusahaan dan ekonomi. Ke Contoh analisis trennya itu seperti pada tahun 2020 ada 5% piutang tak tertagih. Kemudian 2021 7%, 2022 12%, dan 2023 15%. Jika default rate ini meningkat 4 tahun berturut-turut, tetapi JKP perusahaan justru turun, maka auditor harus mempertanyakan kewajaran JKP-nya. Jadi tren ini membantu auditor menilai apakah estimasi perusahaan itu realistis. Untuk selanjutnya yaitu korespondensi dengan pelanggan bermasalah. Jadi auditor itu harus memeriksa komunikasi perusahaan dengan pelanggan yang dianggap bermasalah seperti misalnya pelanggan yang sering menunda pembayaran, kemudian pelanggan yang meminta restrukturisasi, kemudian pelanggan yang mengaku belum menerima barang atau pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan. Oh, Adapun contohnya itu seperti eh, pelanggan memberikan email seperti perusahaan kami sedang tidak dapat melakukan pembayaran karena masalah keuangan, mohon tunggu 3 bulan lagi. Jadi bagi auditor, email seperti ini adalah bukti kuat bahwa piutang tersebut seharusnya memiliki CKP yang lebih besar. Adapun korespondensi ini dapat berupa email, surat resmi, chat WA, notulen rapat negosiasi, atau dokumen hukum. Jadi kelima bukti audit utama ini uh, Jadi kelima bukti utama ini merupakan dasar yang digunakan auditor untuk menilai apakah JKP sudah dihitung secara wajar dan realistis. Jadi semakin kuat bukti diperoleh auditor, semakin akurat pula penilaian cadangan kerugian piutang yang akan dicatat bersama. Baik, selanjutnya ini adalah langkah-langkah proses audit JKP. Jadi eh, pada saat ini saya memiliki contoh dari PT Wahana Eka Setia. Jadi eh, untuk yang pertama, auditor harus menuliskan dulu saldo JKP tahun lalu di kolom saldo tahun lalu. Ini biasanya berasal dari buku besar. Kemudian yang kedua, auditor harus menuliskan kembali saldo buku besar dari cadangan kerugian piutang sebesar ini. Kemudian ditambahkan dengan cadangan kerugian piutang yang dibebankan pada tahun 2022 sebesar ini. Sehingga setelah dijumlah akan mendapatkan saldo audit sebesar 24.504.807. Sementara di saldo buku besar ini CKP tertulis sebesar 16.672.240 sehingga menghasilkan selisih CKP sebesar 7.842.565 sekian. Jadi dari selisih ini akan dibuatkan jurnal penyesuaian yaitu karena eh, saldo audit lebih besar dari saldo buku besar, jadi JKP ini
selisih ini menambahkan nilai dari cadangan kerugian piutang sehingga harus ditulis jurnalnya itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar selisih CKP dari saldo audit dan saldo buku besar sebesar 7.842.565,70. Baik, untuk selanjutnya ini adalah menghitung eh, cadangan kerugian piutang sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya di sini adalah eh, piutang yang belum jatuh tempo akan dikenakan persentase sebesar 2,5%. Kemudian lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari sebesar 3%. Kemudian 31 sampai 60 hari sebesar 5%. 61 hari sampai dengan 90 hari 7,5%. Dan 91 hari ke atas 8%. Jadi, kemudian ditulis di sini eh, dihitung sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga setelah ditotal, eh, total CKP yaitu 24.504.805,73. Eh, Ini sesuai dengan perhitungan saldo audit CKP yang tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ini adalah daftar piutang usaha per 31 Desember 2022. Jadi, eh, di sini sudah ada nomor faktur, kemudian tanggal faktur, dan juga termin. Untuk contoh, yaitu yang kedua, ini ada UD Cahaya dengan nomor faktur RK 000822, tanggal faktur yaitu 25 Oktober 2022, kemudian termin 2/10 N per 45. Jadi sebenarnya ini per 31 Desember 2022 sudah jatuh tempo pada tanggal eh, 20 Desember 2022. Jadi Budi Cahaya ini telat sebanyak 11 hari dari tanggal terbitnya. Kemudian eh, dari jumlah semua ini eh, didapatkan nilai piutang kotor. Jadi piutang kotor ini akan dikurangi dengan nilai CKP yang tadi kita hitung sebesar 24.504.805,73 tadi. Jadi setelah piutang kotor ini dengan CKP maka eh, akan menghasilkan nilai piutang bersih. Kemudian selanjutnya ini adalah analisa umur piutang dan cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2022. Jadi di sini sudah ada ketentuan bahwa lancar itu untuk debitur yang sebagian besar fakturnya tidak terlambat atau terlambat antara 30 sampai 60 hari. Kemudian kurang lancar untuk debitur yang sebagian besar fakturnya terlambat antara 60 sampai dengan 90 hari. Kemudian tidak lancar untuk debitur yang sebagian besar fakturnya terlambat di atas 90 hari. Jadi eh, ini konfirmasinya yaitu per tanggal 15 Februari 2023, kemudian ada subsequent collection ini sampai dengan tanggal 10 Maret eh, 2023. Kemudian komentar kondisi debitur. Jadi yang pertama ini eh, pada tanggal 10 Maret 2023 perusahaan itu sudah terlambat di atas 90 hari. Jadi keterangannya menjadi tidak lancar. Eh, Begitupun juga dengan yang di bawahnya ini. Kemudian untuk tadi kita harus menuliskan di neraca ini. Jadi tadi saldo tahun lalu kita mulai dari buku besar sebesar 5 juta ini, kemudian saldo per bukunya juga dari buku besar yaitu sebesar 16 juta tadi, kemudian eh, saldo CKP per audit yang sudah kita ketahui yaitu 24.514.805,73. Jadi saldo per audit ini dikurangi dengan saldo buku besar ini adalah
penyesuaiannya, yaitu 7.842 juta. Sekian. Baik, untuk kesimpulannya, jadi cadangan kerugian piutang atau CKP ini merupakan estimasi yang sangat dipengaruhi dan pertimbangan manajemen sehingga memiliki risiko salah saji yang cukup tinggi. Jadi melalui rangkaian prosedur audit, mulai dari memahami kebijakan CKP, kemudian menilai risiko, menguji pengendalian internal, dan memeriksa data aging, melakukan perhitungan ulang, menguji penerimaan kas setelah tanggal neraca, hingga melakukan konfirmasi piutang auditor, dapat menilai apakah CKP telah disajikan secara wajar. Jadi keseluruhan proses ini memastikan bahwa nilai piutang dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta bebas dari salah satu motif. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dan penjelasan yang eh, tidak tepat atau kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.